acara akhirnya tahun gitu. Mas, baru mas. Sebenarnya ini rilisannya lagu recycle-nya dari kamu gue, Iwan Magista yang dinyanyikan oleh Rini Mulia dan diaransemen ulang sama Mas Ega. Jadi gue senang banget gitu bahwa ya lagu ini kan single nyokap dan ciptaan nyokap juga tahun 1998. Oh, 98 ya. Terus nyokap kan meninggal tahun 2022, jadi sebelumnya dia meninggal sempat bikin konser. Terus dia pengen banget lagu-lagunya tuh di-recycle. Tapi emang gue suka banget lagu ini karena ini lagu dari mama sama papa pacaran. Oh, ada nostalgianya. Jadi aku bilang sama Riri, mau nggak nyanyiin lagunya nyokap? Mau banget, karena waktu pas konser emang Riri yang nyanyiin. Oh, konser tahun berapa itu? Bukan konser mama. Nah, habis itu kita pengen nyari arranger kan, terus aku bilang pengen Eka deh, gitu. Eka mau nggak ya, gitu kan, yang recycle jadul nih, ya kan. Akhirnya aku telepon ke Eka mau. Oh ya udah, akhirnya aku kasih nomor ke Eka. Terus tempel pas aku dapat dari Eka, wah gila suaranya kamu jadi gini nih, gitu kan. Ya udah, akhirnya Riri waktu itu aku lepas, ya udah terserah deh kamu mau Eka mau seperti apa gitu. Jadi Riri langsung sama Eka berdiskusi, akhirnya jadilah lagu ini. Kamu bilang ya harapan dari aku dan keluarga besar bahwa tahun 1998 dan akhirnya sekarang lagu Mama bisa dipersembahkan ke industri musik Indonesia sekarang. Riri sendiri gimana nih menyanyikan lagu yang menjadi live story? Ada beban nggak sih nggak sih? kamu sendiri? Jujur sih kalau aku happy banget bisa nyanyiin lagu ini karena emang dari pertama kali aku dengerin aku udah suka sama lagu ini. Terus aku sempat ngobrol juga sama teman-teman itu. Jadi waktu itu ngobrol kayak sebelumnya terus lagunya kayak ya udah recycle aja gitu. Sempat ada permintaan seperti itu. Jadi kayak aku alhamdulillah bisa mewujudkannya sekarang gitu. Jadi perasaan aku sih pastinya happy dan semoga juga lagu ini bisa bawa happy buat yang lain juga. Walaupun ini lagunya story-nya tentang percintaan yang tentang sebenarnya tuh kalau dilihat isi liriknya tuh dia lagi mengenang waktu dia putus cinta gitu. Aku sedih di masa lalu tapi udah move on. Kamu beban nggak sih menyanyikan lagu ini? Tahun 68 nih lagunya ya. Ya. Sebenarnya kan aku bawa happy aja sih, jadi nggak terlalu Ada kesulitan nggak sih kalau misalnya ini kan lagu lama gitu, recycle lagi, ada kesulitan dalam nyanyi nggak sih, kan temponya atau seperti apa? Alhamdulillah semua lancar-lancar aja dan aku juga paling lebih ke apa ya, struggle buat mikirin gimana musik ini biar tetap ada vintage-nya tapi ada modernnya juga gitu ya. Kayak aku soalnya banyak brainstorming sama Eka, jadi lebih ke itu aja sih technically. Eka sendiri gimana nih ketika dikasih tanggung jawab buat aransemen lagu? Ya. Pertama lagunya legend. Kedua yang ngajakin kolaborasi juga manajer legend. Jadi nggak ada alasan buat saya menolak. Terus saya bilang ayo, karena legend juga dan tapi membuat aransemen untuk lagu lama, lagu jadul itu buat saya tantangan sendiri karena lagu jadul itu buat saya sakral dalam arti kalau musiknya berubah terlalu jauh esensi lagunya hilang, takutnya orang jadi nggak sampai pesannya. Karena kalau kaitan dari Eka biasanya pasti karena ingin musik yang lebih modern. Eka juga berpikir sampai saya bingung banget sampai akhirnya saya kirim 4 jenis musik ke Kaitan. Waktu itu saya kirim opsi karena saya bingung. Ini lagu lama, buat saya sakral, nggak boleh diubah terlalu banyak, tapi minta diperbarui gitu kan. Jadi ya udah saya kasih 4 opsi, akhirnya dipilihlah yang ternyata yang pilihannya oleh Riri dari Kaitan ini nggak jauh berbeda dengan nuansa musik yang lama,
city pop juga. Kalau pada masa itu disebutnya city pop. Sekarang kebetulan city pop kembali naik dan orang-orang dengerin lagi. Jadi menurut saya ini momen yang pas. Saya cuma mengemas sound-soundnya jadi lebih baru aja dan lebih simple. Lagu dulu itu lebih kompleks dibanding lagu sekarang. Jadi lagu sekarang ya saya sederhanakan. Hasilnya seperti yang Bapak Ibu dengar. Berapa lama sih proses penggarapannya? Nah ini menarik. Dari tahun 2000 berapa kata ya coba 2022 akhir. 2022 akhir. Jadi waktu saat konsernya Ocak seminggu sebelumnya nyokap meninggal. Saya agak mepet mas. Megawan. Walaupun yang di sana jalan fisik. Jadi seminggu sebelum konser teteh nyokap meninggal. Jadi gua tuh waktu itu harus ngambil bajunya Teh Ocha ke Paris. Jadi 10 hari sebelum nyokap meninggal. Terus kita ke mana namanya ke Paris, bawa baju tuh yang ada di handphone namanya. Terus kebetulan akhirnya nyokap gua begitu nyampe sampai kemudian tapi lucunya waktu pas kita mau nyokap tuh panggil Riri mau ya saya ini berdua tuh terus aku bilang siapa aja tuh yang isi acara yang ini aku jelasin lah aja deh mau ya dia kalau bisa jauhin dari waktu dia mau katanya kita kan nggak tahu ya habis itu seminggu setelah itu nyokap meninggal terus aku mereka kan daerah tuh lagi masih ini ya daerah ya habis itu misalnya mau nggak ya aku juga mau nelfon Eka nih Eka mau nggak ya nama besarnya Eka kan kita mau merisahkan lagu yang jago nyokap juga udah tua banget kan udah 22 tahun gitu akhirnya Eka mau ya alhamdulillah akhirnya proses akhirnya kita selesaikan juga Ya setahun lebih ya prosesnya. Ya banyak karena aku bilang sama Riri bahwa Riri coba deh sendiri sama Eka biar Riri juga bisa belajar intuisi dari sisi musik. Ada suara mendiang Nggak ada, karena itu juga bisa jadi ya ada aturan-aturan yang kita langgar juga kalau misalnya menggunakan suara yang lama karena kan itu di label yang berbeda, kita kan nggak tahu masternya. Tapi demonya saya pakai suara itu, tapi mungkin tidak bisa diperdengarkan di sini. Tapi demonya karena saya nggak punya penyanyi yang cocok untuk menyanyikan lagu itu, kenapa? Karena susah banget anak sekarang untuk menyanyikan lagu itu dengan baik, karena kan almarhumah nyanyinya agak ciri khas. Jadi kalau nyanyi nama orang yang salah, lagunya jadi nggak nyampe. Jadi saya akhirnya ngambil sekarang kan udah ada AI, jadi saya ngambil suaranya doang, saya tempel ke aransemen musik yang baru. Kemudian dinyanyikan oleh Riri dan saya kaget ternyata pas saya sampai studio ternyata Riri bisa menyanyikan seperti yang saya ekspektasikan, karena saya sempat khawatir ini siapa yang bisa nyanyi lagu kayak gini ya gitu. Tapi ternyata Riri oke, pas ketemu di studio ternyata ya menjawab ekspektasi saya. Dilancarkan. Riri ini kan lagunya cukup lama ya, dan dia mungkin lirik dan kisahnya juga klasik. Bagi kamu yang anak generasi muda, kisah dalam lagu itu sendiri kisah dalam lagu itu ya sebenarnya sih mau lama kalau baru aku namanya kisah percintaan gitu. Mungkin dari dulu sampai sekarang pasti sama aja sih, maksudnya mungkin ada yang relate, ada yang mungkin masalahnya beda lagi. Cuman kalau perbedaannya dulu sama sekarang mungkin lebih ke penggunaan kata-katanya. Ada yang kamu ganti ya satu Iya, dua kata ya. jadi liriknya masih kalau diartikan secara keseluruhan masih sama, tapi mungkin ada beberapa kata yang kata lama kita ganti lebih baru. Contohnya kayak di rap itu ada yang hidupku kini aslinya bahagia di hati. Bahagia. Tapi tadi jadi hidupku kini
Berkah di hati ya sih. Dari bahagia ke berkah, artinya sama-sama. Dia bahagia berbunga-bunga. Cuma pada masa itu bahagia banyak dipakai kata-katanya, cuma sekarang udah jarang. Bahagianya pakai J lebih bahagia. Bagja. Bahagia, iya gitu. Lebih ke menggunakan kata-kata lama. Tapi dari kisahnya sendiri mungkin dari dulu sampai sekarang menurut aku orang-orang bisa relate juga sih. Untungnya ciptaan lagu Mama sendiri, jadi nggak Iya. apa-apa. Mungkin targetnya kedepannya seperti apa sih Kak untuk lagu ini ya? Karena kan persaingan makin ke depan tuh musik tuh pasti selalu ada gitu. Kalau aku ya dari semua artis kita selalu melakukan hal yang terbaik. Harapannya bisa diterima. Kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi kita nggak bisa menolak, tapi ya kita berusaha sebaik-baiknya aja. Dari sisi promosi, dari sisi lagu, yang penting ya kemasannya ini bagus. Jadi kalau kita lagu tapi kemasannya berantakan segala macam itu kan ya kita semaksimal mungkin lah. Dan ini kan aku persembahkan untuk almarhum. Ini kan sebagai jurnalis seperti ini, tapi ada masa ya. Enggak. Ocha yang lagu ini Ocha sebagai aku minta sebagai dengerin. Dia juga surprise pas Tete Teknikal. Wah, bagus ya ternyata gitu. Karena Teh Ocha juga lagi sibuk film dan kemarin, jadi Teh Ocha cuma aku minta pendapatnya aja untuk Mama. Jadi ya kita udah percayakan diri kepada Eka. Jadi kita alhamdulillah, jadi alhamdulillah hasilnya juga bagus dan kita akan sesuai dari kok Ocha mas selalu saya karena kan dia pasti juga di dalam label dan company. Kalau Ocha sangat diri itu sangat support dan memang awalnya waktu itu aku juga bilang Ocha bahwa ini aku pengen deh Eka ya bagus usaha untuk diberikan Eka Tapi ini bukan sebagai penyanyi ya, film. Itu apa filmnya? ya kalau ini kan podcast ini dekat kita dari kecil 8 tahun makanya kita senang banget seperti yang Kak bilang bahwa ternyata Riri mampu untuk menjadikan lagu saya ke 60-an berarti ya 60-an lah gitu. Tidak ada karakternya sendiri. Dan kebetulan saya kasih dengar ke istri saya itu bukan generasi yang dengar lagu-lagu tua. Jadi dia menganggap ini lagu baru, dan dia nanya ini lagu saya, ini lagu baru ya, siapa yang bikin, enak banget. Berarti dengan itu saya berkesimpulan bahwa orang-orang yang memang tidak pernah, mungkin belum lahir pada masa itu, dengerin lagu ini, dia akan menganggap ini lagu yang baru. Berarti benar-benar lagunya everlasting, lagunya bisa didengarkan di segala umur. Nanti nyanyi di sini. Nanti kita akan dengarkan versinya Mama sama versi yang baru dibikin Eka untuk Riri. Ya pokoknya minta doanya sama teman-teman jadi bagi promosi juga supaya lagu ini bisa diterima oleh industri musik di Indonesia maupun di mancanegara. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Riri foto sendiri, Riri. Iya, boleh foto sendiri.